Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fahri Asa dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yaitu tentang router. Di situ router di sini terbagi menjadi 6. Itu adalah ada pengertian dari router, sejarah router, jenis-jenis router, kelemahan dan kelebihan router, fungsi dari router, dan cara kerja dari router juga. Oke, kita masuk ke pengertian router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk meminimaliskan paket data dari jaringan internet ke perangkat lainnya melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan atau satu dengan lainnya. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan yang dituju. Nantinya router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi jaringan yang sama. Oke, sejarah router. Sejarah router itu pertama kali dibuat oleh sepasang suami istri pada tahun 1980-an yang bernama Lee dan Sandy Bosak. Mereka dulu bekerja di dua departemen komputer yang berada terletak di Stanford Universitas. Pasangan ini sedang menghadapi masalah dalam membuat komputer mereka berkomunikasi satu sama lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka membuat sebuah server gateway di ruang tamu mereka yang menuju cara sederhana membuat dua departemen berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan protokol IP. Dalam waktu mengerjakan tersebut, mereka mendirikan Cisco System pada tahun 1984 dan juga mereka memiliki server gateway komersial kecil yang membawa sebuah revolusi dalam networking. Nama perusahaan tersebut diubah menjadi Cisco System pada tahun 1992. Advanced Gateway Server (AGS) adalah produk pertama yang dipasarkan perusahaan tersebut. Setelah ini datang Mid-Range Gateway Server (MKS), Compact Gateway Server (CGC), Intergate Gateway Server (IGC), dan AGS. Akhirnya mereka mendapatkan router Cisco 4000, 7000, 2000, dan 3000 series. Router ini masih ada dan meningkat setiap hari. Oke, jenis-jenis dari router. Router itu terbagi menjadi dua, yaitu ada router statis dan juga dinamis. Router statis adalah router yang memiliki tabel routing dengan kondisi statis atau tetap. Pengaturannya bersifat manual pada pihak administrator jaringan. Ini adalah contoh dari topologi dari router statis yang berada di Cisco. Router dinamis adalah router yang memiliki tabel routing dengan kondisi dinamis atau berubah-ubah. Jenis router ini membaca lalu lintas jaringan dan bisa saling berhubung dengan beberapa router lainnya. Kelemahan dan kelebihan dari router. Kelebihan router terbagi menjadi 5. Berfungsi untuk menyambungkan satu jaringan komputer dengan jaringan pada komputer lainnya, memiliki kemampuan untuk menyaring pemrosesan data dan bisa membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subnet hingga proses yang diajukan pada IP address tentu saja bisa mengalir dari seri sebuah segmen pada segmen lainnya. Umumnya router ini bisa terkonfigurasi dibandingkan bridge. Bisa berperan sebagai topologi satu jaringan dan tidak peka pada masalah yang ada terdapat gambaran waktu. Setiap proses routing atau dalam proses pengiriman data harus menggunakan IP address. Nah, kelemahan router terbagi menjadi 3, yaitu pilihan koneksi dari router sangatlah terbatas dan juga tergantung pada jumlah koneksi. Bisa mematikan sebuah network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Router memiliki peran ganda sehingga hal ini membuat kinerja pada PC router tidak bisa maksimalkan karena lebih berat. Oke, fungsi dari router.
Fungsi router tuh satu, menghubungkan perangkat ke internet. Ini adalah fungsi utama untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet, khususnya untuk router WiFi. Router ini bisa mengirim paket data atau internet dari modem ke perangkat melalui IP address. Dengan begitu, perangkat yang terhubung bisa mengakses internet. Kedua, menyebarkan WiFi. Router bertugas untuk mengubah sinyal dari beberapa modem menjadi sinyal radio WiFi. Inilah fungsi dari router, yaitu untuk menyalurkan internet ke seluruh area ruangan. Dengan begitu, setiap perangkat yang membutuhkan WiFi bisa mengakses internet melalui sinyal dari kabel WiFi. Tiga, menghubungkan beberapa perangkat. Router dapat menyalurkan data suatu jaringan ke jaringan lainnya. Cara seperti bridge sehingga setiap perangkat yang terhubung bisa saling berkomunikasi. Router dapat membuka perangkat dengan dua jaringan yang berbeda. Contohnya, router wireless bisa mengkoneksi laptop dengan sinyal radio atau kabel OTP unslid twisted pair. Dengan begini, Anda bisa menghubungkan router ke banyak jenis perangkat. 4. Menghubungkan jaringan ke DSL. Fungsi router yang terakhir adalah sebagai penghubung antara jaringan dengan DSL, Digital Subscriber Line, atau DSL router. DSL router berfungsi sebagai firewall untuk melindungi data dan mencegah ancaman slider yang menimbulkan dari jaringan internet. Fungsi ini membuat router bisa memblokir lalu lintas data yang mencurigakan. Intinya, Anda bisa memblokir IP address dengan router. Selain itu, DSL juga mencegah broadcast storm yang menyebabkan jaringan melambat. Fungsi router. Cara kerja router sebenarnya sangat sederhana. Router bisa diibaratkan sebagai pengontrol lalu lintas udara ATC atau Air Traffic Controller, dan paket data atau internet sebagai pesawatnya. Sebagai pesawat pasti memiliki tujuan masing-masing. Setiap pesawat perlu panduan agar bisa mencapai tujuan signifikan tersebut. Disinilah router bekerja dengan cara yang sama seperti pengontrol lalu lintas udara. Router memastikan agar setiap pesawat mampu mencapai tujuan tanpa tersesat dan mengalami gangguan di perjalanan. Router membantu mengarahkan paket data agar sampai ke alamat IP tujuan secara efektif. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih juga telah mendengarkan apa itu router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.